Selamat berjumpa dengan Mas Diksun Edu. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita menyusun laporan keuangan, terlebih dahulu akan saya berikan penjelasan tentang macam-macam laporan keuangan. Informasi akuntansi itu menyediakan data-data akuntansi yang diperlukan oleh berbagai pihak. Informasi akuntansi tersebut berupa laporan keuangan. Nah, ada beberapa jenis laporan keuangan yang akan kita susun. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisikan tentang ikhtisar pendapatan dan beban. Jadi, di laporan laba rugi ini berisikan daftar berapa pendapatan yang diterima oleh perusahaan serta beban atau biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang nantinya akan bisa diketahui berapakah laba atau rugi sebuah perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas atau modal sebagai akibat operasi perusahaan selama satu periode akuntansi. Jadi, di laporan perubahan modal ini akan bisa diketahui apakah di perusahaan itu di awal sampai di akhir sebuah periode akuntansi terjadi kenaikan ataupun penurunan modal. Yang ketiga adalah laporan neraca. Laporan neraca ini berisikan laporan keuangan yang disusun secara sistematik yang menunjukkan posisi aset atau harta, liabilities atau utang, dan ekuitas atau modal suatu perusahaan. Jadi, di laporan neraca ini akan bisa kita ketahui secara ringkas tentang berapa harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, berapa utang yang dimiliki oleh perusahaan, serta berapakah modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisikan laporan penerimaan ataupun pengeluaran kas dari kesatuan usaha di periode tertentu. Jadi, di laporan kas ini berisikan daftar penerimaan uang tunai serta pengeluaran uang secara tunai dalam sebuah perusahaan. Yang nanti di akhir laporan kas nanti akan kita ketahui berapakah kas tunai atau uang kas tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut ini bentuk-bentuk tabel laporan keuangan. Secara sederhana bisa kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ini ada laporan laba rugi. Nanti bentuknya laporan laba rugi secara sederhana seperti ini. Ada kop yang menjelaskan tentang identitas usaha serta apa yang dilaporkan serta kapan laporan itu akan dikerjakan. Jadi ada identitas nama, laporan apa yang akan dilaporkan serta periodenya ada. Nah, di laporan laba rugi ini berisikan berapa pendapatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, daftarnya total di sini semua. Kemudian beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ini kita total semuanya. Nah, dari pendapatan dan beban yang sudah kita susun bisa kita selisihkan. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, nanti akan menimbulkan laba bersih usaha. Tetapi jika nanti bebannya lebih besar daripada pendapatan, maka akan mendapatkan rugi. Berikutnya adalah laporan perubahan modal. Nah, nanti secara sederhana bentuknya seperti ini. Tetap kita
isikan identitas perusahaan, apa yang dilaporkan, serta periode waktu dilaporkan. Nah, dalam laporan perubahan modal ini berisikan modal awal sebuah perusahaan. Nanti dimasukkan di sini berapa modal awalnya. Kemudian ketika perusahaan itu sudah beroperasi, ya, nanti jelas akan mendatangkan laba atau rugi. Misalkan kita anggap sebagai laba, kita tulis di sini laba bersih. Kemudian prive. Nah, dalam sebuah usaha jelas ada beberapa pengeluaran itu yang dikhususkan atau digunakan untuk pemilik sendiri. Nanti mengambil uang untuk keperluan pribadi, nanti masuk di sini. Laba akan dikurangi dengan prive, maka akan terjadi penambahan modal jika hasilnya positif. Nah, misalkan laba bersih dan prive sama-sama ketika diselisihkan terjadi negatif, maka akan terjadi pengurangan modal. Masih kita ibaratkan laba saja. Modal awal ditambah penambahan modal akan menghasilkan modal akhir di sini. Nah, jadi di akhir periode kita bisa tahu berapa modal akhir yang dimiliki oleh perusahaan. Berikutnya laporan ketiga, bentuknya adalah laporan neraca. Bentuknya seperti ini. Ya, laporan neraca. Jadi nanti bisa menunjukkan keadaan harta atau aset, liabilities atau utang, dan ekuitas atau modal perusahaan. Sama cara menyusunnya, kita catat dulu identitas perusahaan, apa yang dilaporkan, serta kapan laporan itu disusun. Ada dua, yang pertama ada dua sebelah menyebelah ini. Yang pertama adalah kolom aset, jadi semua kita tulis di yang ada hubungannya dengan aset perusahaan, sehingga akan ditemukan total aset. Ingat, jika kita dalam mencatat aset ada akumulasi penyusutan, maka nilai akumulasi penyusutan akan mengurangi nilai aset itu sendiri, sehingga ditemukan harga buku sebuah aktiva. Kemudian sebelah kanan ada pencatatan liabilitas dan ekuitas. Nah, maka di sebelah kanan ini kita bisa mencatat berapa utang usaha. Nah, di kolom liabilitas kita tulis di sini. Kemudian ada kolom ekuitas atau modal. Kita tulis jumlahnya di sini. Kemudian kita jumlahkan. Nanti pada akhirnya di kolom neraca ini total harta atau aset itu harus sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Sehingga sesuai dengan persamaan dasar akuntansi, harta itu sama dengan utang ditambah modal. Berikutnya laporan yang keempat, yaitu laporan arus kas. Di laporan arus kas ini adalah laporan yang mencatat peristiwa atau kegiatan aktivitas keluar masuknya uang kas secara tunai. Dalam penyusunan laporan arus kas sama seperti beberapa laporan sebelumnya, yaitu pertama kita harus tulis identitas dulu. Ada nama usaha, apa yang dilaporkan, serta periodenya. Nah, di laporan arus kas ini ada 3 kategori. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas usaha, yaitu adalah penerimaan serta pengeluaran kas secara tunai ditulis di sini, dicatat semuanya. Kalaupun banyak ya tetap kita tulis semuanya ada di sini. Yang kedua arus kas dari investasi, artinya ada beberapa pembelian-pembelian yang dilakukan secara tunai, itu nanti yang ada hubungannya dengan peningkatan efektivitas kegiatan usaha. Dengan cara biasanya adalah pembelian peralatan, pembelian mesin-mesin, dan lain sebagainya. Nanti ditulis di sini. Yang ketiga adalah kolom arus kas dari aktivitas keuangan. Nah, ada penambahan dan pengurangan uang. Nah, yang pertama dari investasi ekuitas sendiri atau modal awal tadi. Kemudian ada penambahan ekuitas, mungkin juga dari hasil utang dengan bank untuk kegiatan menambah aktivitas kegiatan ekonomi usaha, ataupun dengan prive yang nanti akan mengurangi nilai kas yang ada di sebuah perusahaan.
Sehingga dari ketiga ini kita jumlahkan atau kita selisihkan. Nah, nanti akan terjadi berapakah arus kas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nanti jumlahnya di sini.